Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang ibu-ibu, anggota maupun pengurus DWP Kanimsus TPI Ngurah Rai yang saya sayangi dan saya cintai. Pada kesempatan siang ini saya akan membuat video singkat terkait summary kegiatan dari DWP Kanimsus Ngurah Rai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan PKM Jawa Bali, sehingga kita tidak dapat melaksanakan pertemuan rutin sebagaimana sebelumnya, khusus untuk di bulan Juli. Pertama ingin saya sampaikan apresiasi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi ibu-ibu semua dan keluarga yang telah memberikan support, dukungan, doa material, imaterial kepada kami, saya dan Bapak Surya Mataram yang sebelumnya sebagai penyintas COVID, yang mana kami dinyatakan positif COVID sekitar 2 minggu yang lalu. Bahwa sekarang kondisi kami sudah cukup baik. Statusnya Bapak Kakanim sudah negatif, walaupun saya masih positif, sehingga saya masih harus tetap melakukan isolasi untuk beberapa hari ke depan. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan keluarga, barangkali berguna terkait dengan status positif COVID. Sebelumnya saya dan Bapak Kakanim sempat isolasi di rumah sakit selama 5 hari karena pada waktu itu kondisi kami di awal-awal itu sangat drop. Kami demam, kami batuk, kemudian kami sangat lemas, dan juga tensi tiba-tiba menjadi sangat tinggi dan kami agak panik sehingga memutuskan untuk di rumah sakit. Setelah beberapa hari di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa kondisi kami cukup stabil dan dapat untuk melakukan isoman. Kami memilih untuk melakukan isoman. Namun perlu diingat ibu, indikator bahwa kita positif COVID itu kalau kita melihat dari hasil tes PCR, di sana akan ditunjukkan ada namanya city value. Pada saat tes itu city value saya itu sekitar 15 sekian, sedangkan Bapak Surya itu sekitar 21 sekian. City value ini adalah faktor pengali untuk melakukan tes terhadap spesimen yang diambil pada saat swab. Semakin kecil nilai city value itu berarti jumlah bakteri yang ada di tubuh, virus yang ada di tubuh kita itu semakin tinggi. Jadi ringnya adalah beberapa klinik menentukan bahwa city value 38 itu adalah batas, 38 ke bawah itu adalah batas kita berstatus positif COVID. Sedangkan untuk 38 ke atas itu kita sudah dinyatakan negatif atau sembuh begitu. Kemudian hal yang perlu untuk kita ketahui juga adalah saturasi oksigen. Bahwa untuk penyintas COVID ini sering kita dengar istilah saturasi oksigen, di mana secara dalam keadaan normal saturasi oksigen kita harusnya itu minimal 95 sampai 100. Apabila kita dalam posisi COVID, seringkali saturasi oksigen kita turun di bawah 95. Ini yang sangat berbahaya. Saturasi oksigen di bawah 95 kita harus sudah memerlukan bantuan oksigen. Jadi sangat penting apabila kita melakukan isolasi mandiri di rumah, kita harus sering-sering mengecek saturasi oksigen kita sesering mungkin untuk mengetahui apakah saturasi oksigen kita turun. Ada alat yang seperti ini. Ini adalah alat untuk mengecek saturasi oksigen. Tinggal dipasang di jari seperti ini.
nanti akan muncul saturasi oksigen kita beberapa saat. Saat ini posisi saya di 99, jadi posisinya di atas normal, baik di atas 95. Apabila saturasi oksigen kita sudah di bawah 95, kita misalnya isolasi mandiri, kita harus menyiapkan oksigen portable. Kita harus sudah melakukan bantuan pada diri kita dengan hirup oksigen portable seperti ini apabila kita ada di rumah. Dan apabila kondisi itu berlanjut misalnya sampai di angka 94, 93 itu konstan tidak naik, kita harus ke rumah sakit karena ini kondisinya sudah mulai kritis, itu menurut dokter. Kemudian untuk yang isoman juga sangat penting menyediakan alat pengukur suhu tubuh karena pada umumnya seperti yang saya alami, saya 5 hari demam berturut-turut dari pagi, siang, sore, kemudian malam hari. Jadi harus selalu memantau suhu tubuh dan disiapkan tentunya obat paracetamol. Kemudian yang penting berikutnya juga adalah yang saya alami ketika waktu isoman kemarin adalah tensi tinggi. Yang biasa tensi saya itu di bawah 120, kemarin itu 140 lebih konstan, dan itu membuat kita khawatir. Jadi tidak ada salahnya kita memiliki tensimeter digital di rumah untuk kita mengetahui apakah tensi kita naik atau turun, karena itu akan sangat berpengaruh. Ketika tensi kita naik itu kita merasa baik, tapi ketika kita berjalan sedikit kita kemudian limbung. Itu yang saya alami, kita menjadi sangat lemas, pusing, seperti tidak bertenaga. Ketika dicek ternyata tensi kita sudah 140 ke atas. Kemudian yang penting juga tips saya ini, minyak kayu putih. Selalu balurin minyak kayu putih ke dalam tubuh. Kenapa perlu minyak kayu putih? Supaya hangat. Karena namanya virus flu itu senang dalam suasana yang lembab, dingin seperti itu. Jadi kita dengan minyak kayu putih ini memberi aroma dan yang segar dan kemudian menghangatkan badan. Yang kedua, fungsinya ini adalah untuk selalu mengetes penciuman kita. Apakah penciuman kita masih normal atau sudah kehilangan. Sebagaimana yang saya alami, saya sudah kehilangan penciuman saya di hari kedua atau ketiga saya menyintas COVID. Saya sudah tidak bisa mencium apa-apa sampai dengan sekarang penciuman saya hambar. Tapi alhamdulillah, astungkara syukurnya indera perasa saya masih normal. Jadi makanan enak saya masih bisa merasakan. Itu sedikit berbagi terkait dengan pengalaman saya menyintas COVID. Kemudian kita kembali kepada program DWP, bahwa untuk bulan Juli ini adalah periode terakhir putaran arisan, di mana telah disampaikan ada 6 ibu-ibu yang mendapat arisan pada bulan ini. Yang pertama yaitu Nyonya Jacqueline Effort, selamat ya Ibu. Yang kedua Nyonya Sarah Nada. Kemudian yang ketiga Nyonya Tirta Baron. Yang keempat Nyonya Mira Andika. Yang kelima Nyonya Sasha Adit. Dan yang keenam Nyonya Oka Brayan. Selamat kepada ibu-ibu yang mendapat arisan. Semoga dana yang diterima itu bermanfaat ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya saya perlu menyampaikan juga sebagai bentuk transparansi dari bendahara sudah diinformasikan kepada saya terkait posisi kas DWP Kademisius Ngurah Rai. Saldo untuk bulan Juli kas sebesar Rp2.258.000 saldo kas DWP. Kemudian kita juga memiliki saldo kegiatan program Welas Asih. Dari kegiatan sebelumnya masih tersisa dana sebesar Rp1.356.000. Baik ibu-ibu, terkait dengan bulan Juli ini juga adalah bulan yang sangat baik, di mana sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha bagi saudara-saudara, ibu-ibu dan keluarga yang muslim.
Berkaitan dengan hal itu, saya berencana untuk melaksanakan sekali lagi program Welas Asih, di mana barangkali kita bisa melakukan suatu kegiatan berupa menyumbang hewan kurban. Terkait dengan hal ini, saya mohon bantuan Ibu Lenggi untuk berkoordinasi dan menindaklanjutinya. Semoga program ini dapat terlaksana. Kemudian yang berikutnya terkait dengan keanggotaan DWP, bahwa sebagaimana muktamar DWP pusat, bahwa DWP keanggotaannya adalah istri dari pejabat, istri dari pegawai ASN, kemudian pensiunan, istri pensiunan, ASN yang ada dalam unit kerja tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, harapan saya ke depannya seluruh istri-istri dari pegawai, baik pejabat maupun non pejabat struktural, JFT, JFU yang ada di Kanimsus TPI Ngurah Rai akan tergabung dalam keanggotaan DWP Ngurah Rai. Keanggotaan DWP tidak serta-merta linier dengan keanggotaan arisan. Keanggotaan DWP itu adalah wajib karena kita terikat dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan Kanimsus TPI Ngurah Rai. Sedangkan untuk arisan itu sifatnya tentatif. Siapa yang mau ikut arisan silahkan. Yang ikut arisan tidak akan lagi dibebani konsumsi maupun uang kas tersendiri, karena nanti untuk pendanaan kegiatan akan ditanggung bersama-sama oleh seluruh anggota. Nanti bagaimana sistemnya saya akan berkoordinasi dengan Ibu Ketut Nuryatini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terkait juga dengan pemotongan langsung dari gaji, semoga bisa dilaksanakan ya Ibu. Nanti kita koordinasi lebih lanjut. Kemudian itu saya rasa yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir adalah ibu-ibu, mari kita sama-sama mendoakan bagi ibu-ibu dan keluarga yang siapapun yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, entah itu karena COVID atau karena penyakit lainnya. Mari kita mendoakan semoga segera diberikan kesembuhan, pulih sedia kala, dapat beraktivitas kembali sedia kala dan bersama-sama dengan keluarga. Di antaranya informasi yang saya peroleh antara lain adalah Ananda dari Ibu Niketut Nuryatini dan juga menantu yang saat ini juga penyintas COVID. Semoga Ananda dan menantunya Ibu Ketut Nuryatini segera sembuh dan negatif statusnya. Kemudian ada juga suami dari Ibu Pande. Suami Ibu Pande juga saat ini posisinya penyintas atau positif COVID-19. Semoga kondisinya tetap sehat, segar bugar, tidak bergejala, sehingga akan lebih mudah pemulihannya. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga program-program DWP Kanimsus TPI Ngurah Rai tetap dapat berjalan dan memberi manfaat kepada kita sebagai anggota, keluarga, dan juga organisasi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.